Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehatkah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah siap belajar kah? Tentunya. Untuk menambah semangat, ayo kita tepuk madrasah dulu. Bagaimana kah? Masih ingat? Ya. Tepuk madrasah. Madrasah hebat bermartabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tema 4 subtema pertama, yaitu tentang globalisasi, dan pembahasannya adalah tentang teks eksplanasi, di mana ke depan kita akan membahas pengertian, kemudian ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Nanti di akhir kita akan bagaimana menemukan poin-poin penting dalam struktur tersebut. Jadi simak baik-baik video ini ya. Sebelum kita lanjut, kalian tahu apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan, tentang mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa tersebut dapat terjadi. Misalnya, artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah paham? Mudah-mudahan kalian mengerti ya pengertian dari teks eksplanasi tadi. Kemudian untuk lebih kita memahami tentang teks eksplanasi, kita harus mengerti, kita harus tahu apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut. Ada yang tahu ciri-cirinya? Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasarkan fakta tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Kedua, topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Yang ketiga, jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca atau untuk mempercayai hal-hal yang dibahas dalam teks tersebut. Yang keempat, struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan interpretasi. Pada ciri yang terakhir tadi menerangkan tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah penjelasan umum atau topik utama. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Pada bagian pernyataan umum memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Pada bagian deretan penjelas terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Pada deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara beruntutan dari awal hingga akhir. Interpretasi merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Nah, demikian tentang pemaparan, pengertian, ciri, dan struktur teks eksplanasi. Tapi, bagaimana kita menemukan struktur-struktur tersebut di dalam sebuah paragraf? Dengan berbekal apa yang telah kita pelajari tadi,
kita akan mencoba menemukan poin-poin penting tersebut dalam teks eksplanasi ke dalam peta pikiran. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan dari pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Melalui katup pengatur tekanan, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Di mana perubahan energi listrik ini oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang disampaikan dalam video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.